Dengan penuh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, dan di dalam setiap pengharapan kami yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan, kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk kami. Dan kami senantiasa boleh belajar untuk meneladani-Mu di dalam segala aspek kehidupan kami. Karena Engkau adalah pribadi yang sempurna, karena Engkau adalah Allah, dan Engkau lah yang telah menanggung setiap dosa-dosa kami, sehingga kami boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Teguhkan kami senantiasa iman percaya kami kepadamu lewat segala kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan sebentar kami akan belajar, Tuhan, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan untuk kami boleh mengerti setiap maksud Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, tuntutlah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, wajah-wajah yang penuh sukacita ya. Hari ini kita disambut dengan yang cerah ya. Cuacanya itu panas, cerah ya. Berapa hari kita disambut dengan mendung ya. Tetapi sekarang cerah. Puji Tuhan. Jadi Ibu Bapak semuanya gak usah bingung. Yang lagi jemur fokus, gak usah mikir yang di rumah ya. Yang jemur baju ya, jangan mikir di rumah. Fokus duduk di rumah Tuhan karena ini panas ya. Gitu kan. Pulang dari ibadah nanti kering bajunya. Puji nama Tuhan ya. Kita langsung aja belajar kebenaran firman Tuhan karena kita memasuki minggu Prapaskah ya. Karena kita akan mempersiapkan hati kita di dalam kita masuk di dalam Paskah, itu korban Yesus, kematian Tuhan Yesus di kayu salib yang disebut dengan Jumat Agung, dan juga Paskah hari ketiga Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ya, sabar ya. Itu kita akan lihat bahwa itu membuktikan bahwa kita ini telah menang. Dan kita lihat juga Saudara, adik-adik kita tadi yang main musik yang melayani kita ini adik-adik Jim, Saudara. Luar biasa ya, mereka sekarang sudah mulai melayani dan pujian. Jadi kita perlu kasih apresiasi dulu buat mereka semuanya ya. Ayo kita mulai apresiasi mereka. Puji Tuhan. Cuma satu yang berarti tak cari-cari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ini wayangnya di sini loh, tangan saya kan. Yang di sini yang Jim, yang di sebelah kanan. Ya harusnya gitu, choirnya ini yang usia ini loh, yang senior bagi kita. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya adalah generasi penerus, sebelah kanan ini adalah mereka yang memberikan pengalamannya asam garamnya banyak sampai hipertensi. Kita langsung belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penderitaan Kristus untuk orang percaya. Penderitaan Kristus untuk orang percaya. Saudara, kita lihat, kita buka dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampak dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilu-pilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalipun sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya, lanjut. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembannya. Seperti domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang itu, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam nantinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu dan tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara kitab yang ditulis oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Yesaya dipakai Tuhan untuk memberikan satu penubuatan ataupun menunjukkan tentang siapakah Mesias itu. Mesias itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat dengan terang di dalam perjanjian yang baru, bahwa Mesias itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika kita menyadari bahwa penglihatan ataupun nubuatan daripada Nabi Yesaya tentang Mesias itu, ternyata semuanya merujuk dan akan fokusnya, sentralnya dan ujungnya, endingnya, semuanya, goalnya adalah kepada penggambaran tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, ketika kita melihat penggambaran daripada Yesus Kristus oleh Nabi Yesaya, maka kita bisa melihat tentang, kalau kita membaca tentang kitab Nabi Yesaya, maka kita bisa melihat tentang kehebatan daripada Mesias itu atau Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan bahwa namanya Mesias itu namanya disebut Immanuel, dan itu akan merujuk kepada perjanjian yang baru tentang Yesus itu. Kalau lahir anak ini diberi nama Immanuel atau Allah yang beserta dengan kita. Dengan arti bahwa ketika Nabi Yesaya melihat itu disebut dengan Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, bahwa Mesias itu tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Mesias selalu menyertai kita langkah demi langkah, selalu menuntun setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau kita berdasar dan kita mengharapkan dan kita bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah dan yakinlah bahwa saudara tidak akan mengalami satu kesulitan demi kesulitan. Memang hidup itu sulit. Tidak ada orang yang mengatakan kehidupan itu mudah. Hidup itu sulit. Bayi yang sejak baru mulai lahir itu pun sulit. Bagaimana dia harus belajar apa? Ketika melihat dunia, nangis karena apa? Oh, dunia ini begitu menderita susahnya. Di perut dia tidak melihat tentang terang dan gelap. Mereka semua bayi itu di dalam kandungan, dia semuanya makanan langsung ada saja, nggak perlu disuapi, nggak merasakan lapar. Selalu apa? Ada asupan terus menerus. Tapi ketika dia keluar, dia mau tidak mau harus menghirup udara yang mungkin
dan juga menghadapi orang-orang dan kerasnya dunia. Bayi sudah menyadari tentang hal ini sehingga ketika lahir dicarilah bayi itu untuk nangis, saudara. Bayi yang normal selalu keluar dengan nangis. Wah, berarti betapa susahnya dunia ini. Dan itu sudah digambarkan dan sudah digariskan tentang bahwa manusia lahir ke dunia ini dengan kesulitan demi kesulitan. Tetapi Allah bagi orang yang percaya, Allah Immanuel itu akan menyertai kita di dalam kita menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kesulitan boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi Yesus yang menyertai kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Sehingga bagi orang percaya bahwa Immanuel itu nyata bagi kita. Yang kedua, namanya disebut ajaib. Di dalam namanya ada kuasa yang dinyatakan. Saudara, setiap lutut bertelut jika dia menyebut namanya. Iblis takut ketika kita menyebut nama Yesus. Tetapi menyebut nama Yesus yang penuh ajaib itu bukan asal menyebut, tetapi dengan keyakinan yang sungguh bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mengatakan yang penting sebut nama Yesus. Enggak, kalau tanpa diyakini dengan iman percaya, maka saudara tidak ada kuasa dalam penyebutan nama Yesus. Di dunia, di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah-daerah seperti di Timor Leste, Portugal, Brasil dan mana, itu nama Yesus itu banyak, saudara. Cuma tidak ada nama Christ-nya, ya kan? Pemain sepak bola disebut nama Gabriel Jesus, ya kan? Kemudian orang Prancis orang Spanyol ada nama pemain sepak bola Jesus Navas, ya kan? Saya ini penggemar sepak bola, saudara. Cuma pemain sepak bola dulu saya tuh pemain sepak bola tapi tingkatnya kampung, saudara. Pernah sempat dulu setelah kampung itu masuk seleksi untuk tim kabupaten. Tapi langsung ketika baru berlatih satu panggilan, satu kali latihan terus saya pergi harus sekolah Alkitab. Kerja di Jakarta, saya harus tinggalkan. Lulus SMA saya langsung pergi ke Jakarta untuk kerja. Sehingga pas seleksi itu saya tinggalkan, saudara. Banyak nama Yesus, tetapi tidak semua nama Yesus itu punya kuasa. Oleh karena itulah ketika kita menyebut nama Yesus, kita dengan yakini iman bahwa Yesus yang kita maksud adalah Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, hari ketiga bangkit, dan hari yang ke-40 naik ke surga. Itu yang membedakan nama Yesus dengan yang lain. Silakan orang menyebut Isa Al-Masih atau apa, silakan. Yang penting keyakinan iman kita bahwa Yesus yang aku sebut Isa Al-Masih, mungkin kalau kita menggunakan bahasa Indonesia atau apapun, yang aku yakini, yang aku imani adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi tuh kadang-kadang Tuhan tidak melihat ucapan kita, hati kita ini loh. Walaupun saudara tidak menyebut, tapi hati saudara percaya ada kuasa. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah perlu ada pelatihan terus hati kita ini, iman percaya kita itu harus diasah terus menerus. Sehingga kita memiliki satu kualitas. Untuk mencapai kualitas yang matang tidak mudah. Tetapi dengan kita berlatih dan berlatih dan berlatih terus, maka iman kualitas itu akan terasah terus, saudara. Bagaimana kita berlatih? Banyak cara. Tuhan memberikan tanpa kita minta. Tuhan sudah memberikan pelatihan-pelatihan, ujian demi ujian, masalah demi masalah, itu ada pelatihan. Perjalanan hidup kita ini, proses hidup kita, sepanjang hidup kita selama masih kita bernafas, itu adalah pelatihan hidup untuk meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Bangun tidur pagi, puji Tuhan, apa yang saudara lakukan? Itu pelatihan saudara, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita memulai hari yang baru dengan berdoa, jalani hari yang baru dengan penyertaan Tuhan. Ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak kita mampu, ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Jalani, itu pelatihan. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Masa kita kalah dengan orang-orang yang berjualan, yang sales-sales mengatakan hari ini bayar, besok hari ini gratis. Hari ini bayar, besok gratis, ya kan? Sales aja mengatakan demikian, hari ini bayar, besok gratis. Besok lagi bayar,
besoknya gratis. Tetapi ketika hari ini mau ini, katanya hari ini kan bayar, besok nanti. besok. Lah kita sebagai orang percaya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Berarti apa? Kita ada pengharapan untuk meningkatkan level kualitas kita, hidup kita, iman kita. Esoknya hari ini meningkat dari kemarin. Besok harus meningkat lagi. Seperti orang sekolah, masa saudara mau ngendok terus, nggak lulus, nggak naik kelas. Kadang guyonan ada. Pak Kem, saya absen, saya nggak datang ya hari ini. Nggak apa-apa, absensinya merah, jadi nggak naik kelas. Saudara, ada kuasa. Yang ketiga, kita lihat di dalam kehebatan Tuhan Yesus, kerajaannya dibangun berdasarkan kasih dan keadilan. Kerajaan itu senantiasa kalau kita berbicara, itu berusaha untuk mempertahankan jabatan posisinya. Raja akan berusaha maksimal untuk mempertahankan tahtanya itu dengan berbagai macam cara. Setelah dia harus mangkat, maka dia akan mempersiapkan putra mahkotanya untuk memperoleh untuk diestafetkan jabatan raja itu. Tetapi Yesus, kita lihat, keselamatan itu bukan berdasarkan apa yang terpokok. Aku tak maunya kita baca enggak. Tetapi ada respon kita mau atau tidak. Itulah keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Tuhan memanggil semua orang, tidak memilih si A, si B, si C, itu tidak. Tuhan memanggil, tetapi Tuhan melihat, merespon kita. Itulah berbukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua, tetapi keadilan Tuhan dinyatakan kepada kita semua itu lewat apa? Bahwa siapa yang merespon. Jadi bukan orang yang setelah merentap pokoknya aku sekali selamat tetap selamat, tidak. Tetapi pribadi yang sungguh-sungguh mau menerima Tuhan Yesus, itu benar di hadapan Tuhan. Maka menjadi suatu perenungan kita bersama adalah, apakah kita tetap melekat kepada Tuhan? Penggambaran Tuhan Yesus itu selalu ada dalam firman Tuhan, dalam Injil selalu apa? Jika Tuhan Yesus adalah sebagai penggambar, sebagai cara, maka kita adalah ranting-rantingnya. Jika Tuhan adalah untuk surga, Tuhan adalah pintunya. Tuhan adalah gembala yang baik. Semua penggambaran kita ini juga digambarkan Rasul Paulus menggunakan istilah dengan apa? Kita ini bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ketika kita bekerja di ladangnya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan upah kepada kita yang bekerja. Dan Tuhan adil apa? Tuhan tidak memakai pribadi-pribadi untuk lebih menonjol dan lebih hebat. Karena Rasul Paulus menggambarkan Apolos menyiram, Paulus menabur, tetapi yang utama adalah yang menumbuhkan adalah Tuhan Yesus. Itulah bukti keadilan dan kasih Tuhan, supaya pribadi-pribadi tidak merasa jumawa, semuanya itu karena aku. Karena kita semua adalah hamba di hadapan Tuhan. Kerajaannya dibangun berdasarkan kasih dan keadilan. Kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus kepada kita, itulah yang dikatakan. Roh Tuhan ada di atas dia. Ada pengurapan. Ia ditinggikan di atas segala sesuatu. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas nama, di segala atas nama. Soli Deo Gloria. Semua adalah bagi nama Tuhan. Segala nama bagi Tuhan, ada segala kemuliaan bagi dia. Oleh karena itulah kita patut berbangga ketika kita punya pujaan, kita punya kehormatan yang datang dari Tuhan. Karena pribadi yang memberikan kehormatan, memberikan kemuliaan untuk kita adalah pribadi yang punya kuasa di atas segala nama, segala kuasa. Di atas langit ada langit, orang dunia mengatakan. Tetapi Yesus tidak ada langit lagi. Dia adalah pribadi yang tertinggi. Oleh karena itulah kita patut berbangga untuk kita bisa menerima Tuhan Yesus, untuk kita berjumpa dan memperoleh keselamatan. Karena dia yang memperdamaikan dengan Bapa di surga. Di dalam Korintus juga ada penggambaran. Rasul Paulus menggunakan istilah bahwa ketika dia punya penglihatan, dia bercerita, aku dibawa kepada tingkat langit ketujuh. Saudara, apakah langit itu ada tingkatan-tingkatan? Tidak. Karena itu adalah suatu penggambaran kepada masyarakat Korintus. Surat Korintus itu kepada orang-orang Yunani. Nah, orang-orang Yunani itu punya pemahaman tentang budaya dewa, penyembahan dewa. Bagi mereka,
orang Yunani, dewa itu punya tingkatan-tingkatan. Dunia dewa yang jahat itu dari apa? Yang ada di bumi ini itu jahat. Maka untuk bisa menekan kejahatannya adalah kita perlu memberikan satu sesaji. Kita memberikan satu mungkin tumbal atau apapun supaya dewa ini, ya dengan istilah lain kita memberikan suap kepada dewa yang jahat itu supaya tidak murka. Sehingga kita memberikan persembahan, baik itu korban, baik itu makanan, hasil bumi dan lain sebagainya. Yang satu tujuan utamanya, kita nyokok dewa yang jahat supaya tidak murka, sehingga mendatangkan kejahatan atau malapetaka. Yang kedua, tingkatan langit yang 4 dan seterusnya adalah dewa yang baik. Baik itu mungkin kalau di dalam filosofi orang Jawa adalah Dewi Sri. Maka setiap pribadi-pribadi, kalau kita di orang Jawa masih ada sedekah bumi, yaitu memberikan sumbangan supaya persembahan ketika mereka mau panen, mau musim tanam, mereka akan memberikan satu sedekah bumi supaya Dewi Sri itu senang, sehingga hasil panennya akan melimpah. Itu dianggap adalah dewa baik. Oleh karena itulah mereka akan mengadakan satu persembahan untuk disogo supaya dewa yang baik senang sehingga hasil panen melimpah. Dan di puncak dari itu adalah Rasul Paulus menggunakan istilah Allah yang tidak dikenal. Nah, untuk bisa mengenal Allah yang tidak dikenal itu, Rasul Paulus tidak kenal siapa Allah yang tidak dikenal itu. Tetapi dalam filosofi orang Yunani katakan ada Allah yang tidak dikenal itu. Siapa? Gak tahu. Karena gak bisa menjangkau itu. Maka Rasul Paulus katakan, Yesus Kristuslah yang akan menghubungkan kita dengan Allah yang tidak dikenal itu. Sehingga bagi kita orang percaya yang yakin dan kita menjadi pengikut Kristus, Yesus Kristuslah yang akan memperdamaikan dengan Allah yang tidak dikenal itu. Yesus Kristus yang akan membawa kita kepada Allah yang tidak dikenal itu. Orang Israel menyebut Allah yang tidak dikenal itu dengan Yahweh. Nah, ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita berbangga punya Allah seperti Yesus Kristus. Di samping Nabi Yesaya menggambarkan tentang kehebatan Tuhan Yesus, Nabi Yesaya juga menggambarkan Yesus Kristus tentang penderitaannya. Kalau kita membaca ayat yang ketiga dikatakan ia dicela dan dihina. Di dalam pelayanan Tuhan Yesus dia tidak pernah merasakan dipuja-puji. Pujaan ada, tetapi banyak dia mengalami hinaan, cercaan itu dia sudah menjadi kenyang. Oleh karena itulah istilah pengikut Kristus, istilah Kristen yang artinya pengikut Kristen itu bukan satu pujian sebenarnya. Kata Kristen yang artinya pengikut Kristen, pengikut Kristus itu sebenarnya konotasinya adalah apa? Orang-orang yang dihina, orang-orang yang dicerca. Karena pada waktu itu di Antioquia jemaat pengikut Kristus kecil dibandingkan mayoritas yang besar. Sehingga cara hidup orang Kristen yang berbeda dengan mayoritas itu yang menjadi hina. Wah, kamu itu sesat. Wah, kamu ini orang yang antisosial. Wah, kamu ini orang pribadi-pribadi yang mengalami yang sok suci. Wah, kamu sudah ini. Tetapi justru karena hinaan-hinaan itu jumlah bilangan orang Kristen semakin bertambah. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang di Antioquia merasa ketakutan dengan perkembangan orang Kristen. Karena ketika orang Kristen bertambah banyak, dampaknya apa? Satu, budaya perbudakan lama kelamaan akan hilang. Karena di dalam kekristenan tidak boleh memperbudak saudara-saudaranya. Mereka adalah saudara kita, maka kita harus mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kasihilah sesama. Jadi kita tidak memperbudak, walaupun secara realistis kita punya staf, punya karyawan, punya anak buah, tetapi kita tetap mengorangkan mereka. Bukan untuk apa? Memperbudak mereka dengan seenaknya sendiri, tetapi kita mengorang mereka. Pelan tapi pasti budaya perbudakan akan hilang. Padahal perbudakan itu menjadi satu budaya di masyarakat dan itu legal. Yang kedua, dampak daripada munculnya kekristenan yang terjadi di Antioquia adalah apa?
Budaya di Antioquia agama mereka adalah menyembah berhala, patung-patung. Nah, dengan bertambahnya jumlah banyak orang Kristen, maka apa? Kehidupan menyembah berhala semakin berkurang. Sehingga berdampak apa? Mata pencaharian orang-orang Antioquia merasa terancam karena mereka membuat patung dengan perunggu emas, perak segala macam. Ketika ada orang Kristen banyak tidak akan membeli lagi berhala patung-patung itu, sehingga apa? Tidak laku nantinya. Itu menjadi kerugian bagi mereka, jadi suatu ancaman untuk mereka. Kemudian orang Kristen tidak akan datang ke wihara atau kuil lagi untuk memberikan persembahan-persembahan, sehingga orang-orang yang hidupnya mengandalkan dari kuil di situ, baik itu hal-hal ada yang sudah pelacuran bakti, yaitu penyembahan Dewi Artemis dan lain sebagainya, itu akan berkurang jauh. Sehingga apa? Peredaran perekonomian di sekitar kuil itu sangat akan mengancam mereka, saudara. Sehingga apa yang terjadi dampak itu? Terjadilah huru hara. Orang Kristen dikejar-kejar supaya mereka kembali kepada jalan yang lama. Tetapi firman Tuhan membuktikan orang Kristen yang dikejar-kejar semakin dibabat, semakin merambat, saudara. Amin. Bagaimana dengan kita? Kita di negara yang kita sebagai bagian dari minoritas. Walaupun minoritas, tapi kita punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Maka jangan membuat diri kita menjadi orang yang apa? Pribadi yang minder, pribadi yang takut. Karena kita punya Tuhan. Apalagi di Undang-Undang UUD 45 itu dijamin tentang kebebasan kita, walaupun praktiknya juga tidak. Tetapi kita harus yakin dan percaya. Karena apa? Undang-undang pemerintah boleh memberikan jaminan, tetapi jaminannya sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita. Oleh karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan. Ia kena sengsara, ia kena luka dan hancur. Kita lihat banyak yang hancur, disalib, dia disalibkan. Ia kena sengsara, ia terkena tulah dan hukuman. Tulah itu adalah hukuman. Jadi semua di dalam budaya Israel itu, budaya Yahudi, orang yang kena tulah itu karena dosa. Tetapi Yesus tidak berbuat dosa, tapi dia menanggung dosa. Manusia bisa berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus Allah tidak berbuat dosa, tapi dia harus menanggung dosa-dosa kita semua. Kuburannya berada di antara orang kafir. Kita lihat kuburan ketika disalibkan kanan kiri adalah ada orang kafir kemudian dimakamkan. Sampai hari ini kita bingung sebenarnya makam Tuhan Yesus itu di mana sih? Ada yang mengatakan di sebelah sini, sebelah sini. Orang meyakini kuburan itu di Golgota, sebelah ini ada ditujukan makamnya di satu tempat. Tetapi ada penemuan lagi, ada di sebelah lain lagi. Karena ini sedang ada penggalian, ada penelitian arkeologi terus menerus. Tapi kita percaya apa artinya kubur itu kubur hanya berbukti dia itu pernah mati kok. Ya. Yang kita yakini adalah Tuhan Yesus naik ke surga dan dia menyediakan tempat untuk kita semua. Ia dihancurkan dan disakiti. Saudara, ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita lihat Mesias itu menderita untuk siapa sih? Mesias Tuhan Yesus menderita untuk siapa? Untuk kita, orang percaya. Berbanggalah kita sebagai orang percaya, karena kita Yesus yang telah menderita mengorbankan dirinya untuk kita, karena dia bukti kasih Tuhan kepada kita semua. Amin. Saudara, Yesus mati untuk kita semua, menderita karena untuk kita semua. Mesias menderita untuk orang percaya. Ia menanggung penyakit dan kesengsaraan kita. Oleh karena itulah secara fisik manusia tidak, karena keterbatasan kita sebagai darah dan daging, kita bisa mengalami kelemahan demi kelemahan. Tetapi kita melihat di dalam kita menanggung ada kuasa dalam Tuhan. Kalau Tuhan kehendaki, ada kuasa untuk menyembuhkan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan. Karena Tuhan sudah menanggung.
penyakit dan kesengsaraan kita. Memang dunia ini sulit, kehidupan kita susah, tapi Tuhan yang sudah menanggung itu, memahami kondisi kesulitan kita. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kita. Untuk apa? Untuk memberikan penghiburan, kekuatan untuk kita semua yang percaya. Bagi orang yang tidak percaya, itu tidak mungkin. Tetapi bagi orang percaya, tidak bisa merasakan penghiburan Tuhan. Karena Roh Allah, iman kita meyakini bahwa Roh Allah ada dalam hati kita yang memberikan kekuatan penghiburan. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana kita, Tuhan sangat luar biasa dalam menyembuhkan dan menanggung setiap penyakit. Bidung Yesus penuh kuasa. Dan bagi orang pribadi atau saudara-saudara kita atau kita yang mungkin saat ini sedang bergumul tentang kesakitan jasmani kita, jangan menyerah. Tetap yakin dan percaya kepada Tuhan. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup kalau Tuhan menghendakinya. Tetapi kadang-kadang kita harus melihat kehendak Tuhan itu bukan kehendak kita. Kadang Tuhan izinkan kita menanggung karena ada rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Yang kita tidak tahu, saudara, mungkin sekitar 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, saya dalam waktu 2-3 bulan, saya masuk ruang operasi itu 3 kali, saudara. Yang pertama adalah operasi usus buntu, kemudian 2 bulan kemudian saya operasi batu ginjal, saudara. Kemudian 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan lagi masuk ruang operasi lagi untuk apa? Pengambilan selang. Kan ketika ginjal saya ternyata kan ada bengkak, sehingga ketika ditembak batu itu di laser, kemudian dipasangi selang, saudara, untuk sementara supaya nah 2 bulan kemudian masuk ruang operasi lagi, selangnya baru diambil, saudara. Jadi dalam waktu 3 bulan masuk ruang operasi itu 3 kali. Ketika saya merenung, kenapa kok saya itu masuk 3 bulan itu masuk ruang operasi 3 kali? Ternyata apa, saudara? Saya baru menyadari, saya ini adalah tipe lelaki yang suka menggoda, saudara. Saya ini adalah penggoda, tapi bukan menggoda istri orang, saudara. Saya suka menggoda istri saya sendiri. Karena istri saya kan ketika dia hamil kan 2 kali hamil pertama, kemudian di kandungan meninggal bayinya itu, babynya, kemudian untuk mengeluarkan itu dioperasi, dicesar. Kemudian berapa bulan kemudian hamil lagi untuk keluarkan si kembar itu cesar juga dan besar-besar. Kadang-kadang saya goda ini, ayo tambah lagi. Kadang-kadang saya goda, ayo tambah lagi, siapa tahu wedo gitu kan. Ayo tambah lagi ya. Pertama istri saya diem. Kadang-kadang saya goda lagi, ayo tambah lagi. Ya kok, mumpung masih produktif kan gitu kan. Kadang-kadang mumpung pabriknya masih bisa produksi gitu kan. Mungkin istri saya akhirnya kesel, saudara. Akhirnya dia ngomong, kamu itu gak ngerti susahnya aku dicesar, ya sakitnya seperti apa. 2 kali aku dicesar, kamu tuh gak ngerti lah, saudara kan. Nah setelah itu baru apa? Yaitu saya mengalami operasi usus buntu, saudara. Sehingga apa saya menyadari ini, cesar itu kan panjangnya hampir 10 cm lebih, ya kan. Usus buntu kan paling sekitar mungkin 7 cm, mungkin sekitar 5 sampai 7 cm lah, tergantung ini posisinya itu kan. Aku yang di sebelah sini panjangnya lebarnya terlalu lebar dibandingkan cesar, aku menderita sakit, apalagi bojoku gitu kan. Nah situ kan baru saya menyadari. Terus kemudian kedua, kadang-kadang saya di anak asrama itu, anak-anak yang anak sekolah Alkitab, kadang ada yang kena usus buntu. Saya memberikan kekuatan, sudah operasi itu sebentar, gini sakitnya gini, pokoknya saya memberikan penghiburan, simpati kepada mereka supaya mereka kuat. Tetapi kita sadar, Tuhan sadarkan aku, kita ini kadang tidak perlu Tuhan izinkan, kadang kita memberikan simpati, tetapi kadang kita juga harus memberikan yang kesaksian, kekuatan yang baik adalah yang bagus adalah ketika kita memberikan empati. Simpati dengan empati bedanya apa? Kalau simpati hanya perkataan-perkataan aja, penghiburan. Tetapi empati adalah kita turut serta merasakan. Kalau dia lapar, aku
merasakan lapar, maka kalau nggak makan lapar ya. Jadi apa? Dia perlu makan. Kalau lapar kasih uang untuk makan. Ayo kasih makan. Itu ada empatik. Jadi bagaimana kita merasakan apa yang mereka rasakan dan kita bawa apa yang aku rasakan kalau ini supaya dia terlepas dari itu. Itu empatik. Kalau simpati adalah hanya sekedar penghiburan dulu. Memberikan penghiburan, kekuatan, itu adalah menasehati, itu adalah simpati. Turut berduka cita ya. Nah, kalau kita hanya turut berduka cita, itu adalah simpati karena kita belum apa? Kita belum mengalami sebenarnya keluarga itu. Kalau kita sudah pernah ditinggal oleh keluarga kita mau betapa susahnya, sedihnya kita ditinggal orang yang kita kasihi, maka kita bisa memberikan kekuatan kepada mereka. Itu adalah kita masuk kepada empati. Jadi kita menyertai terus, mendampingi terus sampai dia berikan kekuatan. Itu empati. Kalau simpati hanya sekedar apa? Kata-kata, saudara. Nah, dari peristiwa itu saya sadar ternyata aku selama anak-anak asrama saya simpati. Dengan aku mengalami operasi usus buntu, maka aku baru ternyata sakitnya itu menjelang operasi jantung itu deg 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 deg, malam nggak bisa tidur apa segala macam. Ketika sudah operasi rasanya seperti apa? Wis pokoknya di jalan baru saya menyadari, waduh ini aku harus bertobat saudara. Maka setelah itu saya bertobat, saya dekati istri saya, maafin aku ya, aku suka goda kamu. Wis aku nggak goda kamu lagi, wis nggak nambah wis ya cukup wis ya. Aku nggak dan ya kamu makanya nggak pernah merasakan hamil di kampung itu. Operasi dicek sebuah kali itu sakit kamu nggak ini. Yo aku baru susu aja kerasa sakitnya luar biasa gitu. Nah di situ saya bertobat saudara, tidak menjadi penggoda lagi. Maka hati-hati jangan goda-goda orang ya. Nanti saudara kalau Tuhan izinkan saudara ngalami yang sama gitu, seperti apa yang saya alami itu, bertobat saudara. Kemudian dari situ saya mengalami orang yang sakit operasi itu sebut seperti apa? Saya tidak sekedar opini, tetapi saya turut serta apa? Bagaimana apa yang saya alami ini saya bagikan kepada mereka. Saudara kalau kita ambil dalam kehidupan kita, kesaksian kita sebagai pribadi yang bersaksi, saudara izinkan masalah itu ada. Saudara izinkan mungkin mengalami sakit atau mengalami kelemahan tubuh untuk apa? Saudara untuk bisa bersaksi kepada rekan-rekan kita. Sehingga mereka yang mengalami peristiwa yang sama, masalah yang sama, kita bisa memberikan solusi jalan keluar seperti apa yang kita telah alami dan kita atasi itu. Jadi kesaksian itu tidak hanya berbicara aku dapat berkat, dapat apa segala macam. Apa yang kita alami inilah sebenarnya itu cara Tuhan untuk menyadarkan kita dan untuk jadi kesaksian untuk pribadi-pribadi. Kalau kita menyadari. Jadi ibu bapak, kalau saat ini mengeluh pinggangnya itu pegel, lututnya pegel, sakit, ataupun kepala pusing atau segala macam, nggak boleh mengeluh. Tetapi mari kita percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan. Jika Tuhan kehendaki, Tuhan akan pulihkan, sembuhkan. Jika Tuhan belum kehendak Tuhan itu tidak untuk sembuh, tetapi hati kita ini yang disembuhkan. Dan itu bisa menjadi kesaksian untuk orang bagaimana kita menghadapi pergumulan itu, persoalan itu. Respon kita lah yang dilihat oleh orang-orang yang lain, saudara. Ini saudara, ia menanggung pemberontakan dan kejahatan kita. Kejahatan kita. Kita telah divonis mati. Kita telah divonis maut yang kita terima karena dosa keturunan kita, Adam dan Hawa. Tetapi lewat korban Yesus Kristus inilah penderitaannya, ia menanggung pemberontakan dan kejahatan kita. Kita memberontak kepada Allah. Dosa itu adalah pemberontakan kepada hukum Allah. Dosa adalah pemberontakan kepada ketetapan Allah. Dosa itu bukan dampak dari ketetapan yang dibuat oleh manusia. Dalam hukum Taurat itu ada dua hal kalau kita harus membedakan. Hukum yang diberikan oleh Allah dan hukum yang dibuat oleh manusia. Budaya itu dibuat oleh manusia. Tradisi ini dibuat oleh manusia. Peraturan dibuat oleh manusia. Tetapi Tuhan, hukum dalam hukum Taurat yang dibuat oleh Allah adalah 10 perintah Allah. Maka ada penjelasan, ada penjelasannya yang dibuat ditambah-tambah oleh manusia.
Maka kalau kita berbicara hukum, yang utama adalah bicara perjanjian lama adalah 10 perintah Allah. Ya itu yang harus kita lakukan. 10 perintah Allah itu. Hormati Tuhan Allahmu, keluarga, jangan nyebut Allah dengan sembarangan, kemudian hormati orang tuamu. Orang tua itu harus menjadi bagian kita. Kita harus rasa hormat kepada orang tua itu harus. Karena menurut beliau-beliau inilah, lewat beliau-beliau kita ini boleh ada di dunia ini. Lewat beliau-beliau inilah kita ini boleh mungkin bisa sekolah sehingga memperoleh karir, kita boleh kesuksesan. Itu lewat beliau-beliau. Walaupun mungkin orang tua kita bodoh, gak sekolah, tetapi dia menginginkan pasti setiap orang anak-anaknya untuk sukses. Walaupun orangnya terbatas dengan anggaran, dengan dana ataupun dengan kemampuan, tapi orang tua berusaha anaknya sukses. Walaupun tidak memodali, tetapi lewat doa-doa orang tua. Itu. Maka kita sebagai anak-anak yang masih punya orang tua, ayo hormatilah ibu bapakmu. Hormatilah ibu bapakmu. Ada seorang anak muda sini luar biasa, dia punya filosofi dan saya bilang saudara. Ketika saya bincang-bincang dia punya filosofi gini. Kalau orang tua punya tanggung jawab ke anak adalah ketika anak itu sampai menikah. Itu tanggung jawabnya. Tetapi tanggung jawab anak kepada orang tua sampai orang tua ini dipanggil Tuhan. Itu tanggung jawab. Jadi ibu bapak saudara semuanya yang sebagai anak, tanggung jawabnya sampai orang tua kita dipanggil Tuhan. Itu tanggung jawab anak. Tanggung jawab orang tua sampai orang tua itu menikahkan anaknya. Itu sudah. Sehingga ketika dia sudah rumah tangga, dia sudah membentuk rumah tangga sendiri. Mari kita belajar hal ini. Saya sudah punya orang tua, jadi tanggung jawab saya adalah selesai. Tetapi kangen-kangen saya ini adalah tugas saya bukan untuk kepada orang tua untuk merawat mereka, tapi mempertahankan nilai-nilai hidupnya dia, mempertahankan bagaimana kita memperjuangkan tentang suatu kepribadiannya dia, nama baiknya ini yang harus kita pertahankan lewat kehidupan kita ini. Jadi tugas kita sebagai anak bukan memelihara sampai dia mati selesai tugas kita, tapi kita harus mempertahankan dan menurunkan generasi ke generasi dan memelihara nama orang tua kita yang baru itu tetap semerbak dipimpin oleh orang. Itu tugas kita. Ia menebus dosa kita. Inilah korban Yesus. Saudara, kita lihat saudara. Ya. Di dalam 2 Korintus dikatakan demikian. Pasal 5 ayat 20 ada tulisan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam nama Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, lewat penderitaan Yesus, bahkan nanti kita akan lihat dalam Jumat Agung kepada Tuhan Yesus, ada 2 hal misi yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama adalah kita lihat kita diperdamaikan dengan Allah. Ada misi yang Tuhan Yesus kembali. Dia harus menderita supaya kita juga sebagai orang percaya dalam penderitaan di dunia ini, sehingga kita bisa waspada dan kita elingan waspodo itu harus selalu kita harus menghadapi ini. Karena apa? Dari penderitaan Yesus sampai kepada kematian, tujuannya adalah apa? Untuk membawa misi kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, kita dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita perlu bersyukur saudara. Kita diperdamaikan, kemudian kita dibenarkan. Diperdamaikan tapi tidak ditunjukkan kesalahan, nanti akan terulang lagi. Orang kita kalau menghukum anak, bukan asal kita pukul, tetapi kita perlu ingatkan dan kita sadarkan dia kesalahanmu itu apa dan di mana. Karena kalau orang hanya diampuni tetapi tidak tahu kesalahannya, itu akan terulang lagi. Tetapi yang perlu kita tahu adalah ketika kita menghukum anak,
ataupun kita mendisiplin, bukan menghukum ya, mendisiplinkan. Bukti kasih itu diantara di dalamnya ada pendisiplinan. Maka kita harus tahu anak itu masalahnya di mana, kesalahannya di mana, harus tahu. Saya teringat ketika anak-anak saya masih kecil, masih SD. Kadang mereka tuh ribut. Saya nggak pernah marah, tapi mereka kayak mana mulut saya kok marahin anak. Anak dari dulu kecil itu kita berusaha punya maksimal, pengen punya anak. Setelah Tuhan kasih anak, kita piara sampai ini besar, kasih makan, kita istilahnya capek-capek ini, wis gede kok dimarah-marahi. Nah gitu kan. Apalagi sampai kita pukul-pukul ya kan, itu enak gitu kan dalam hati. Mau wis iki kok nanti kalau sakit ada luka, orang tua yang susah ngobati. Ya. Jadi lebih apa? Ketika dia ini, saya panggil duduk di luar. Ya rumah saya 2 lantai, di luar itu ada dulu jemuran. Anak-anak kalau asini duduk di luar, pakai kursi duduk di luar 2 orang. Tahu apa? Duduk di luar, pintu tak tutup. Di luar apa? Pikiran sendiri apa yang kamu kesalahanmu apa? Jadi mereka 2 orang, aku yang dengar dari dalam itu mereka berdua ngoceh-ngoceh. Terus pokoknya usaha saling nyala-nyalakan gini, tak biar kok di situ. Akhirnya soal itu kamu nggak nyadari itu, ya kamu sampai malam di situ, gitu kan? Tak biarkan. Akhirnya mereka ini akhirnya mereka sepakat, sudah salah. Nanti salah satu kan, Pak, apa? Aku tahu kesalahanku. Apa? Ini. Terus aku maaf Pak. Mosok? Iya, ini loh Pak, aku perlukan Pak. Oh iya. Yang penting itu adalah tahu kesalahannya apa dan itu diperbaiki supaya tidak terulang lagi, saudara. Menghukum gampang, tetapi bagaimana kita ini karena menghukum dengan kasih itu supaya kesalahan itu tidak diulang. Kalau kita hanya menghukum kemudian dosa ini tapi tidak kita memberikan kasih jalan keluarnya, ya manusia akan ada semua. Yesus itu karena kesalahan dosa itu hukumnya adalah maut, tapi Yesus memberikan solusi. Solusinya apa? Hanya lewat korbannya di kayu salib, maka hukuman itu, maut itu dapat dikalahkan, digantikan. Itu kita dibenarkan, saudara. Ditunjukkan, jalan kamu sih hidupmu benar lagi. Ya, lanjut saudara. Penderitaan bagi orang percaya, saudara, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19-20. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Wajar kalau dipukul karena kita berbuat salah, wajar dapat hukuman. Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada saudara. Kita menderita karena kehendak Allah, saudara. Ada 2 poin yang kita dapat. Menderita karena kehendak Allah. Yang kedua adalah menderita karena melakukan kebaikan. Mungkin kalau saudara renungkan, saudara mungkin pernah mengalami hal-hal seperti ini. Menderita karena melakukan kehendak Allah. Kita melakukan ini, kita dihina segala. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikucilkan. Kemudian kita sudah melakukan kebaikan, kita sudah ibadah, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh memberikan persembahan, persepuluhan, semuanya kita setia di hadapan Tuhan. Tapi kok bisa sakit? Saudara mungkin pernah mengalami. Saudara, kalau saudara menyadari semuanya, itu apa? Saudara, kasih karunia, saudara. 3 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu, saudara, saya ketemu dengan seorang ibu. Dia cerita tentang suaminya. Suaminya saya mengenal dengan baik. Beliau itu orang yang setia, baik itu setia beribadah, setia melayani, setia berdoa, semuanya. Saya mengagumi tentang kepribadiannya beliau. Dia cerita ke saya, suaminya itu ternyata dirawat, punya keluhan-keluhan, ternyata setelah didiagnosa sama di pemeriksaan punya ternyata ada kanker di ususnya, saudara. Sudah stadium 3B apa yang salah itu. Dia katakan demikian, stadium 3B.
Nah, ketika dia ngajar dalam stadium 3B ini, apa jalannya? Rumah sakit katakan, dokter rumah sakit anak nggak perlu dioperasi karena udah umur juga 80-an. Dia anaknya karena sayang pada orang tuanya berusaha mencari second opinion. Kenapa? Dia kan karena persoalannya BAB-nya jadi bermasalah karena ada di dekat anus sebenarnya. Dia cari second opinion ke dokter lain katakan, oh bisa dioperasi gitu, bisa. Jadi pertimbangannya beda tuh dokter. Satu pertimbangannya usia dan setiap operasi pasti ada resiko-resikonya. Dokter satu mau operasi. Ketika operasi menurut Hansen patut doa ya Hansen ya. Oh iya, saya patut doa. Jadi kalau ngobrol lama lah. Kalau ngobrol lama-lama dia mau bicara, dia cerita. Kok iso ya gini-gini? Saya katakan, kalau orang cara hidupnya gak karuan, sakit, itu wajar. Tapi bagi orang kalau kita sudah melakukan yang terbaik, pokoknya berbuat baik, berbuat ini segala macam sudah sakit, itu kasih karunia. Dan kasih karunia itu apa? Hanya orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan tahu orang-orang yang dipilih ini sanggup untuk menjalaninya. Kalau orang tidak dipilih, jalannya dengan ini, dia akan kecewa dan kecewa. Tuhan memberikan kasih karunia kepada suami untuk apa? Untuk menjalani semuanya sehingga bisa menjadi suatu kesaksian bagi dunia. Di dalam mengalami penyakit mungkin tidak tersembuhkan, belum ada obatnya segala macam. Tapi ketika dia menjalani menghadapi penyakit ini, itu yang menentukan apa? Respon kita inilah yang dilihat oleh orang. Ternyata orang Kristen menghadapi penyakit itu walaupun kata dokter tidak ada obatnya, tidak tersembuhkan, tapi tetap yakin dan wajib dengan berseri-seri sukacita. Itu menjadi alat kesaksian. Respon kita yang dilihat oleh orang. Nah, saudara yang kasih karunia inilah. Saudara mungkin ngalami. Tadi saya berbincang dengan Rudi, saudara. Ya papamu. Ya begini. Ya cerita begitu, saudara. Beruntung kamu diberi kesempatan dan terpilih untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin kita ingin berbakti, tapi belum tentu orang tua mau dirawat oleh kita. Ya kan? Kadang kesempatan itu ada. Orang tua kita mau berbakti, tapi tidak ada kesempatan. Orang tua nggak mau tinggal bareng sama kita. Tapi kalau Tuhan ini orang tua mau tinggal sama kita diberi kesempatan untuk berbakti. Itu kesempatan, saudara. Itulah kasih karunia. Jadi ibu bapak yang mungkin ditinggali orang tua yang mungkin sakit, itu suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbakti. Dan itu satu pembelajaran untuk anak-anak kita supaya apa? Suatu saat ketika kita apa yang kita tabur dilihat oleh orang, apa yang kita lakukan pada orang tua kita, anak-anak kita melihat ternyata mama papa itu sungguh hormat menghargai pada orang tua. Dan ini akan nilai-nilai kehidupan ini yang sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dia akan lakukan yang sama. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Apa yang kita lakukan, suatu pembelajaran untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, kita perlu firman Tuhan itu dengan jelas mengajarkan kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Maka hidup saudara akan selalu ada dalam perlindungan. Saudara, lihat. Yang kedua, kematiannya itu membuktikan kasih Allah akan dunia. Seperti tema kita tahun ini ya, visi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah penderitaan Yesus. Dan nanti puncaknya adalah kematian Tuhan Yesus, Jumat Agung. Tanggal 29 Maret kita akan merayakan Jumat Agung. Kita akan ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan suci. Saudara, ayo kita berbondong-bondong. Karena ini puncak kematian Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya, usahakan nyawanya, dan ini sebagai pengganti kita. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, telah membuktikan Yesus menang atas maut. Dan kemenangan itu bukan Yesus yang dinikmati sendiri. Kemenangan Yesus bangkit dari kematian adalah bukti orang-orang percaya dimenangkan atas maut itu, tidak dibebaskan. Nah, ibu bapak dan saudara yang kasih, inilah yang menjadi satu perenungan kita bersama, bahwa Yesus mati
Yesus menderita itu untuk siapa? Untuk kita. Maka dalam penderitaan Tuhan Yesus Kristus ada hal yang perlu kita teladani. Yesus menderita bukan karena kesalahannya sendiri. Yesus menderita bukan karena dosa-dosanya, tetapi Yesus menderita karena bukti kasih kepada kita. Dan inilah menjadi satu kesaksian sehingga punya suatu kuasa dalamnya. Kita sebagai pengikut Kristus yang percaya kepadanya, kita diperhadapkan dengan penderitaan, kesusahan-kesusahan dunia. Penderitaan ada, tetapi bersama dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit, menang, naik ke surga, memberikan penolong kepada kita hidup Roh Kudus. Maka di dalam kesusahan kita, di dalam penderitaan kita, ada kuasa yang menyertai kita. Untuk apa? Kita menang, kita mampu mengalahkan, dan semua karena kasih karena Tuhan. Amin. Terima Tuhan. Mari kita tutup kepala. Saya undang untuk pujian yang maju ke depan. Semua dalam posisi berdoa, bersaat teduh, biarlah musikan pujian, menyanyikan pujian ini. Semua dalam posisi berdoa, jemaat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
Tuhan Yesus Kristus. Yesus menderita bukan karena kesalahannya. Yesus menderita bukan karena dosa-dosanya. Yesus menderita bukan karena hukuman atas kesalahan atau tulah yang ditimpa padanya. Tapi Yesus menderita karena menanggung kesalahan kita, menanggung kejahatan saudara, menanggung pemberontakan saudara. Yesus menderita karena untuk memberikan kuasa sehingga segala penyakit yang kita derita, segala kelemahan yang kita alami dapat dan mampu kita tanggung bersama dengan Tuhan. Dan di dalam kuasanya ada kuasa mujizat masih terjadi. Oleh sebab itu saudara, jikalau saudara saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, pergumulan di dalam hidup, jangan putus asa, jangan lemah, ataupun saudara menjadi pribadi yang apatis, pesimis. Tapi tetaplah yakin, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bilurnya sanggup menyembuhkan. Kebangkitannya sanggup untuk memulihkan setiap kondisi keadaan kita, baik itu persoalan perekonomian apapun. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan perbaikan. Karena Yesus menderita, kehebatannya Allah Immanuel itu menyertai saudara sampai selama-lamanya. Bersama dengan Tuhan, saudara sanggup melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, saudara sanggup untuk melangkah demi langkah, menghadapi persoalan demi persoalan. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara akan tampil sebagai pemenang-pemenang. Bersama dengan Tuhan, saudara akan dijadikannya kepala. Bersama dengan Tuhan, saudara, hidup saudara bukannya saudara lagi, tetapi Kristuslah yang hidup. Yakin, percaya. Karena apa yang ketika kita alami mungkin secara daging, kesusahan, kesulitan, penyakit, tetapi kita sudah melakukan bagian kita, kebaikan-kebaikan, tetapi kita harus mengalami kelemahan tubuh. Itu adalah kasih karunia. Rasul Paulus berkata, ada duri di dalam daging. Maka saudara, itulah kasih karunia Tuhan berikan kepada kita, kesempatan yang Tuhan berikan untuk saudara. Nikmati itu sebagai salib yang saudara harus pikul. Karena saudara adalah pribadi-pribadi yang benar. Terima kasih Tuhan memberkati saudara-saudara kami jemaat teman ini di dalam kelemahannya. Kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus pulih dan sembuh. Terima kasih. Amin. Silakan duduk sana. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu kita mau berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bila pada pagi hari ini Tuhan, kami diingatkan akan kasih-Mu bagi setiap kami Bapa. Biarlah kami boleh menunjukkan kasih kami Tuhan dengan memberikan apa yang ada yang Tuhan berikan bagi kami ini untuk kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, supaya Kau limpahkan Tuhan anugerah-Mu juga. Kau berkati yang mungkin belum bisa memberi Tuhan, supaya Kau limpah-limpahkan juga Tuhan untuk bisa memberi yang terbaik bagi nama Tuhan. Kau berkati juga persembahan ini Bapa, supaya bisa digunakan untuk pekerjaan di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan, dan untuk kebesaran nama-Mu di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita percaya, hati kita percaya bahwa karena Tuhanlah kita boleh menikmati kasih karunia itu. Haleluya.
Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, Kau ada bersama kami. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung tunduk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, terima kasih atas persembahan yang sudah berikan. Tuhan akan membalas berkat kali ganda. Kami atas nama pengurus dan jemaat tempat ini juga akan ucapkan terima kasih pada Bapak Gembala yang memberkati kita dengan firman pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan melihat jadwal ibadah sepekan di tempat ini. Pada hari Rabu jam 5 sore ada ibadah anak di tempat ini. Lalu pada hari Kamis jam 7 malam ada doa malam. Lalu pada hari Sabtu pagi jam 5 pagi ada doa pagi di tempat ini. Sorenya jam 5 sore ada ibadah dewasa muda ya. Dan pada Sabtu yang akan datang akan dilayani oleh Saudara Stefanus Eka. Pada hari Minggunya ada ibadah raya di tempat ini seperti hari ini jam 8 pagi. Minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Ida Juwita Sianipar ya. Lalu juga pada hari Minggu ada ibadah remaja Jesus Inbi jam 10.30 dimulai ya. Sudah ada 2 minggu yang akan datang hari Jumat ada ibadah Jumat Agung. Ada gitu ya. Ini ibadah raya menurut saya ya. Ini ibadah Jumat Agung ya. Dari Jumat tanggal 29 Maret jam 8 pagi akan dilayani oleh Bapak Gembala. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Lalu hari Minggunya ada perayaan Paskah di tempat ini ya. Itu adalah temanya pengorbanannya aku dimuliakan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Awal Sudiono ya. Jam 8 pagi ya. Juga ada perayaan Paskah sekolah minggu ya. Pada hari Minggu juga hari Rabu ya ini ya.
Ini adalah jadwal ibadah sepekan yang ada di tempat ini ya saudara. Saudara yang ingin tergerak ya, untuk ikut berpartisipasi dalam perayaan Paskah, yang ingin mengisikan berkatnya untuk perayaan ini dapat disampaikan melalui amplop di belakangnya atau melalui saudara Eka. Ya. Ini adalah jadwal ibadah sepekan di tempat ini. Selanjutnya kita akan sama-sama membaca B12. Ya. 1. Melayani satu sama lain dengan kasih Kristus. 2. Tolong menolong. 3. Suka mengalah, suka memaafkan, sabar dan rukun, lemah lembut, hidup suci, bekerja dengan setia, rajin, jujur, sopan, berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi. Percaya dapat pasti dapat. Silakan pada Pak Gembala. Ya, terima kasih atas kesempatan dan juga persembahan Ibu Bapak dan saudara semuanya. Bila persembahan ini bisa menjadikan suatu pekerjaan Tuhan tempat ini, dan korban saudara pasti Tuhan akan kembalikan ya, berkali-kali. Nah, saudara di samping sekarang saudara lihat kanan kiri kita tembok ini sudah dicat ya, semua ya. Nanti ketika Paskah saudara akan melihat lebih heran lagi nanti ya. Karena apa? Persembahan saudara yang setiap bulan minggu terakhir ada extra collector itu adalah untuk memelihara pemeliharaan gedung. Ini kecat ya, dipelihara ini semuanya ya, saudara bisa melihat. Jadi kami menggunakan sesuai dengan apa yang diperuntukannya. Jadi korban Ibu Bapak tidak sia-sia ya, karena ini adalah rumah kita bersama ya. Ini rumah gereja, ini adalah rumah kita bersama. Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk merawat? Ya penghuninya, kita semua ya, penghuninya. Jadi kita apresiasi kepada pengurus dan juga Ishak yang berjerih lelah ya kan, kontrol ini untuk ngecat ini. Nanti di belakang ini masih polos, nanti ada ini ya, nanti akan dibuat, nanti semakin ciamik nanti. Nanti bagus ya saudara. Nah, jika saudara ini mungkin ini silakan dari korban Paskah, kalau saudara tidak khusus untuk renovasi bisa langsung, bisa Ibu Bapak bisa mungkin tergerak silakan. Tapi ini adalah rumah kita semuanya, jadi kita perlukan semuanya. Banyak PR yang kita harus kerjakan, banyak ya, untuk perbaikan ini dan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan tempat ini. Salah satu ini remaja-remaja kita ini ya sudah mulai ya, untuk kita beri kesempatan untuk melayani. Karena ini estafet kita, generasi kita ke depan. Ini udah mulai musik, ya, singer, BF. Nah ini Nita ini kepala sukunya saudara. Kepala sukunya dia. Jadi kalau dia remaja, nanti kepala sukunya dia. Kepala suku remaja ya, suku jin ya. Suku jin, bukan jin ya. Apa suku jin ya, Jesus in me, bukan jin ya. Nah ini puji Tuhan. Dan saya minta maaf ya, pada minggu yang lalu tidak bersama-sama dengan saudara dua semuanya, karena saya pelayanan ke Jawa Tengah, itu di desa, itu di daerah di Kecamatan Purwantoro. Kita melayani 3 gereja, yaitu di desa Kismantoro, di Purwantoro, kemudian di Dusun Lemabang. Ada 3 desa yang kita layani hari Minggu itu. Jadi berangkat Sabtu malam sampai jam 12, besok pagi jam 6 udah pelayanan, jam 10 sampai jam setengah 4 kita mulai sampai malam di situ. Jadi tidak bersama-sama dengan saudara. Saya minta maaf kepada Bapak, tidak bersama-sama di tengah saudara. Dan nanti tanggal 19 hari Selasa juga saya dengan Pak Jolan juga ada rapat kerja daerah ke Batu ya. Jadi, tetapi kalau Ibu Bapak memang ini kita siap untuk ini, umpamanya ada hal yang sangat penting telepon saja ya kan. Tetapi posisi
posisi saya ada di Batu sampai Selasa sampai dengan Kamis siang, mungkin sore ada di Batu. Ya, jadi bantu doa supaya kita ada ini kesehatan kita semuanya, rakerda juga bisa berjalan dengan baik. Dan juga saudara, kita ini di sini ada anak weekend ya dari Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, ya kan, ada anak weekend. Bukan yang satu, ternyata dua, ya kan. Satu adalah Michael, ya ini yang Mendra gitu kan. Yang kedua adalah Yosua, ya Yosua Waluyo, mana Yosua? Nah di belakang gitu ya. Orangnya tinggi, ya kan. Orangnya tinggi, tapi dia sudah punya pacar, saudara. Kalau Michael belum, Michael gitu kan. Ini masih anak-anak dia ini kan, masih anak-anak. Jadi dia kadang-kadang dia aja masih imut-imut dia gitu kan, masih imut. Jangan pacar dulu. Oh. Ya, masih imut-imut. Saya kemarin pelayanan ke desa, saya mau buat 4 Joko ya kan. Enggak laku, saudara. Saya bawa 4 Joko, Devon, Cliff, Richard, Jason, 4 Joko. Enggak laku, saudara. Enggak enak. Padahal ya, ayo siapa yang mau? Enggak ada yang ini kan 4 Joko loh. Apa kurang ganteng? Apa kurang apa? Saya enggak tahu. Ya, puji nama Tuhan ya saudara. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang Ibu Bapak untuk bangkit berdiri. Ya, kita pujian. Kami pengharapan kami tidak tergoyahkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dan menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami, kerikil-kerikil kehidupan, persoalan pergumulan kami. Kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Terima kasih, memberkati ibu bapak saudara semuanya di dalam setiap pergumulan, baik kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Percayalah dan yakinlah Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan Yesus menyertai dan memberikan kekuatan. Jika Tuhan menghendaki, percayalah dan yakinlah penyakit saudara seberapa beratnya, Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Jangan goyah iman saudara, tetap fokus mengiring Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan dalam keluarga mereka, Tuhan memberikan kekuatan untuk mereka, memberkati keluarga, juga memberkati usaha pekerjaannya semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, anak yang baik itu main musik, main WL dan singer, dan juga asal multimedia, soundman, dan yang menjalankan pundi-pundi persembahan, apapun siapapun yang dan pendoa di belakang mimbar, dan juga guru-guru sekolah minggu, pembina remaja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati mereka semua, apa yang dikerjakan, apa yang dipersembahkan sebagai korban ucapan ukupan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan akan memberkati segala pendidikan mereka, pekerjaan mereka,
dikerjakan dijadikannya berhasil. Terima kasih, kami berdoa untuk saudara kami untuk pemulihan terus-menerus untuk kesehatan. Kami bersyukur pemulihan yang daripada Tuhan senantiasa nyata, di mana Tuhan telah memulihkan untuk kesehatan Bu Agus Cimeti dan juga untuk saudara kami yang lain, khususnya untuk Pak Yusron, Papa daripada Rudi, kami serahkan dalam tangan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Untuk juga kami berdoa untuk penyertaan juga penghiburan serta jikalau Tuhan kehendaki untuk Bapak Haryono, Tuhan pulihkan kesehatannya. Tuhan, di dalam hati Tuhan senantiasa pribadi-pribadi berharga di mata Tuhan, dan Tuhan berikan kekuatan penghiburan damai sejahtera padamu Tuhan. Kuasa tubuh Yesus dinyatakan. Terima kasih, dan juga Pak Johari sudah pulih, dan kami percaya saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh semakin hari semakin dipulihkan. Anak Julio tangannya juga semakin dipulihkan, dan untuk saudara-saudara kami semuanya ada di dalam pemulihan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memberkati kota Surabaya, memberkati bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah masyarakat kota Surabaya dan khususnya umumnya Indonesia boleh penuh dengan kemuliaan Tuhan. Masyarakat dicukupkan sandang dan pangan Bapak, sehingga ada kesejahteraan di semua kehidupan. Dan juga untuk kepemimpinan Indonesia, memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, dan juga untuk calon presiden yang terpilih kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua proses pesta demokrasi berjalan dengan baik sampai pada pelantikannya. Jauhkanlah kiranya dari pribadi-pribadi orang-orang yang ingin membuat kekacauan, anarki dan lain sebagainya. Karena kami adalah satu saudara, satu tujuan, dan untuk kerinduan kami untuk pembangunan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang kemarin Cinawi. Terima kasih, ini menjadi doa kami dan memberkati kami semuanya, dan saudara kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai dalam perjalanannya. Terima kasih, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tak lupa untuk senantiasa mengucap doa apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu, bapak, dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah dan yakinlah bahwa saudara sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan dinyatakan kepada ibu bapak, saudara bukan lagi ekor tetapi kepala. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan juga memberkati kesehatan, Tuhan Yesus juga memberkati pendidikan, Tuhan Yesus juga memberkati keluarga, Tuhan memberkati apa yang menjadi jerih lelah saudara. Tuhan memberkatinya. Apa yang dikerjakan saudara dijadikannya berhasil. Makanan dan minumanmu Tuhan cukupkan sehingga saudara boleh makan sampai kenyang dan minum sampai dengan puas. Terima kasih. Ini menjadi doa kami, dan kami mohonkan berkat ini di dalam kasih Bapa di surga, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus selamatan satu-satunya, dan persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan mohon berkat-Mu, dan kami akan menutup ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin.